Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini akan diselenggarakan ujian tesis untuk Mbak Yustika Masih Astika. Oke. Dengan tim penguji yang pertama adalah Bapak Dr. Muhammad Hanafi, yang kedua adalah Bapak Dr. Alfahindi Muhammad, dan yang ketiga saya. Untuk ujian tesis Mbak Yustika akan terbagi dalam 3 sesi. Pertama, Mbak Yustika memaparkan tindak lanjut catatan SHPT. Waktunya cukup singkat, 10 menit, Mbak. Kemudian sesi yang kedua, sesi tanya jawab dan saran-saran. Kemudian sesi yang ketiga adalah pengumuman hasil ujian tesis. Oke. Silahkan Mbak bisa persiapkan file presentasinya supaya Mbak Yustika lebih tenang, lebih lancar. Sebaiknya berdoa terlebih dahulu sebelum Mbak mulai mempresentasikannya. Oke, dipersilahkan. Kayaknya terputus ya. Iya, Pak Alfa, nggih. Iya. Oh, ya. Iya kan. Oke, monggo, ada kendala, Mbak? Koneksinya aman? Ya, Prof, barusan saya ganti Oh, WiFi. nggih, ya. Tadi saya udah berdoa, Prof. Jadi Iya. langsung. Ya. Oke, saya izin untuk share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kepada para dosen penguji yang telah menyempatkan pada sore hari ini untuk menguji saya dalam ujian tesis pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yustika Masih Astika dengan NIM 21512107 dari Prodi Magister Teknik Informatika dengan konsentrasi Business Intelligence. Dan pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya berjudul Analisis Tingkat Kesamaan Source Code pada Bahasa Pemrograman Kotlin menggunakan Algoritma Winnowing. Untuk latar belakangnya yang pertama adalah karena plagiarisme itu adalah merupakan tindakan yang meniru hasil pekerjaan orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Hal itu banyak terjadi di lingkungan akademis. Nah, plagiarisme itu tidak hanya berlaku pada dokumen tekstual, tetapi pada dokumen source code atau kode program. Nah, harapannya ketika menggunakan algoritma winnowing akan digunakan untuk membantu mendeteksi kemiripan pada source code yang merupakan sebagai suatu cara untuk mendeteksi adanya suatu tindak plagiarisme. Nah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah algoritma winnowing dapat melakukan plagiarisme untuk plagiarisme source code? Karena biasanya algoritma winnowing itu digunakan untuk mendeteksi plagiarisme pada dokumen biasa. Lalu yang kedua, berapa nilai similarity penggunaan algoritma winnowing terhadap deteksi plagiarisme dengan menggunakan text preprocessing dan tanpa text preprocessing? Lalu yang ketiga, apakah text preprocessing dapat mempengaruhi nilai similarity dalam penggunaan algoritma winnowing? Nah, untuk batasan masalahnya adalah yang pertama, algoritma yang digunakan untuk pengujian source code menggunakan algoritma winnowing. Nah, untuk dataset source code yang digunakan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dengan tema pembuatan aplikasi GitHub user. Nah, data yang diuji memiliki ekstensi .kt, lalu untuk nilai keygram dan window yang digunakan dibatasi antara 2 sampai 10. Lalu untuk nilai basis hash yang digunakan dibatasi antara 2 sampai 30. Lalu nilai keygram, basis hash, dan window saat pengujian ditentukan oleh user. Nah, pada proses rolling hash itu menggunakan nilai hash dari karakter yang ada. Lalu untuk maksimal karakter dalam suatu source code sebanyak 10.000 karakter. Nah, untuk dataset yang digunakan ada dua, yaitu bahasa pemrograman Kotlin dengan indikasi mirip dan bahasa pemrograman Kotlin dengan indikasi tidak mirip.
Lalu untuk pre-processing-nya menggunakan scaffolding dan tokenizing. Nah, untuk alur penelitiannya pertama mulai memvalidasi penelitian dengan melakukan studi literatur dan identifikasi masalah, lalu ditemukan masalahnya adalah plagiarisme, lalu pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dan mendapatkan data kode program. Lalu pemilihan data uji dan data validasi. Nah, untuk data yang pertama adalah data text preprocessing, yaitu scaffolding yang telah dilakukan scaffolding dan tokenizing, sedangkan yang tanpa text preprocessing tanpa dilakukan text preprocessing. Nah, data yang sudah dilakukan text preprocessing itu merupakan data uji. Lalu untuk data tanpa text preprocessing menjadi data validasi. Nah, untuk kedua data tersebut dilakukan proses deteksi plagiarisme menggunakan algoritma winnowing yang pertama dengan cara menentukan keygramnya, lalu dilakukan rolling hash, lalu pembuatan window, lalu mendapatkan fingerprint. Nah, fingerprint yang didapatkan itu lalu dihitung similarity-nya menggunakan Jaccard similarity. Lalu dibandingkan antara nilai similarity data uji dan data validasinya. Nah, untuk catatan revisi, yang pertama, kenapa hanya menggunakan teks untuk similarity, padahal source code perlu melihat struktur unit lainnya. Lalu yang kedua, karena mirip jadi saya jadikan satu, apakah memungkinkan untuk tidak hanya berdasarkan kata kunci, tetapi juga mengkaitkan dengan struktur program. Nah, untuk pengkategorian pendekatan dalam mendeteksi plagiarisme itu terdapat 3 pendekatan, yaitu berbasis teks, berbasis kode berorientasi atribut, dan berbasis kode berorientasi struktur. Nah, pada penelitian kali ini termasuk pendekatan yang berbasis teks. Nah, dalam berbasis teks itu terdapat 2 kategori, yaitu ranking dan fingerprinting. Nah, untuk karena winnowing itu adalah algoritma fingerprinting, nah si fingerprinting itu merupakan dokumen yang dapat diringkas sebagai kumpulan bilangan bulat, lalu mendapatkan fingerprint yang mewakili aspek-aspek dari sebuah dokumen. Lalu terdapat keuntungan juga menggunakan pendekatan berbasis teks, yaitu bahwa perhitungan hash dapat disesuaikan untuk dapat mendeteksi transformasi yang umum digunakan, sehingga bisa digunakan dengan kumpulan data yang besar. Nah, jika penelitian ini akan dikembangkan, kemungkinan bisa menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Nah, pada penelitian ini berfokus pada pendeteksian plagiarisme berbasis teks pada metode fingerprinting, sehingga mengabaikan sintaks pengkodean dan strukturnya, dan cukup membandingkan kata-kata bahasa Inggris dari sumber yang disediakan. Lalu untuk karena ada pendekatan lain yang bisa digunakan, saya tambahkan di dalam saran, yaitu dapat menggunakan algoritma yang lebih optimal dalam membandingkan plagiarisme pada source code dengan pendekatan berbasis kode berorientasi atribut atau berbasis kode berorientasi struktur. Lalu untuk catatan revisi yang kedua, yaitu lampiran yang saya paparkan ketika seminar hasil, ya lampirannya terlalu panjang sehingga sudah saya ringkas, yaitu dari 105 halaman menjadi 44 halaman. Lalu untuk yang ketiga, alasan mengapa menggunakan Jaccard similarity, padahal ada banyak sekali metode untuk menghitung similarity. Terus yang kedua yaitu apakah cukup menggunakan satu metode ukur saja, bagaimana untuk validasinya nanti. Nah, penelitian yang pernah dilakukan Baron Cedeno, yaitu melakukan perbandingan metode untuk mengukur kesamaan antar teks. Itu mendapatkan bahwa Jaccard similarity itu memiliki kualitas yang lumayan baik di antara yang lain dari 7 metode yang ada. Nah, karena kesederhananya, Jaccard itu merupakan pilihan yang terbaik untuk mengukur kesamaan antara teks, yaitu seperti dataset yang kita gunakan. Ya, saya gunakan. Lalu untuk Jaccard similarity memiliki kelebihan dalam mengukur tingkat kesamaan umum berdasarkan
kesamaan kata yang baik pada plagiarisme tanpa penulisan ulang dan memiliki kebingungan rendah dan menghasilkan presisi yang tinggi. Nah, menurut Hadi et al. Juga algoritma winnowing ini karena bekerja dengan memecah dokumen menjadi kumpulan data, yaitu dengan memisahkan kata-kata, sehingga jakat similarity merupakan pilihan yang tepat dalam membandingkan himpunan secara langsung dalam mengukur tumpang tindih antara dua himpunan atau data yang selaras dengan konsep perpotongan kata yang dimiliki oleh algoritma winnowing. Lalu yang keempat, latar belakang masalah perlu difokuskan ke masalah teknikal atau pengembangan algoritma. Lalu yang kedua, apakah dalam perkodingan terdapat istilah plagiasi atau tingkat kemiripan? Nah, untuk algoritma winnowing ini, saya mencari referensi lagi, ternyata algoritma winnowing ini lebih banyak digunakan dalam mendeteksi plagiarisme dokumen teks daripada algoritma Ngram kalau tidak salah. Nah, ini karena algoritma winnowing ini jauh lebih cepat prosesnya karena menggunakan rumus rolling hash yang tidak perlu dilakukan perhitungan lagi dari iterasi pertama. Nah, lalu untuk kenapa menggunakan winnowing juga itu adalah, jadi ini termasuk optimize dari yang tadinya ada Ngram dan ada metode penelitian yang dilakukan oleh Ngram menggunakan metode Ngram dengan jakat similarity sebagai metode yang digunakan untuk menghitung similarity. Nah, ini hanya mendapatkan hasil bahwa tidak bisa menghitung similarity-nya, jadi hanya mendapatkan ini terindikasi plagiat atau tidak plagiat. Nah, untuk istilah plagiasi ternyata sudah ada dalam dunia perkodingan, namun plagiarisme itu pada source code adalah tugas yang mungkin susah dilakukan. Nah, biasanya biasanya oleh siswa atau mahasiswa itu terdapat strategi atau beberapa strategi untuk memodifikasi kode sumber yang dapat digunakan menutupi plagiarisme kode sumber. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, algoritma winnowing bisa digunakan untuk melakukan pendeteksi source code. Nah, algoritma winnowing yang pada umumnya digunakan untuk melakukan pendeteksian pada teks dokumen, namun memiliki beberapa kekurangan apabila membandingkan source code yang memiliki jumlah line code yang berbeda, sehingga akan memperkecil nilai similarity-nya, dan apabila source code yang isinya sama namun hanya memindahkan posisinya saja. Lalu yang kedua, hasil nilai similarity dengan data tanpa teks pre-processing dari 10 sampel pada indikasi mirip dan 10 sampel dengan indikasi tidak mirip mendapatkan hasil similarity yang kecil yang rata-rata di bawah 1%. Lalu sedangkan penerapan algoritma winnowing dengan data yang sudah melalui teks pre-processing lebih akurat dibandingkan data tanpa melalui teks pre-processing karena pada hasil similarity pada data yang memiliki indikasi mirip tidak ada yang mencapai 50%. Sedangkan pada data yang melalui teks pre-processing terdapat hasil similarity lebih dari 70% dengan menggunakan nilai K sama 2, 3, 5, dan 7 serta nilai Windows sama dengan 3. Lalu teks pre-processing sangat mempengaruhi hasil similarity pada pendeteksian source code menggunakan algoritma winnowing. Hal itu disebabkan apabila source code yang dibandingkan tidak dilakukan proses teks pre-processing akan membuat jumlah karakter dan spasi yang dibandingkan cukup banyak dan membuat waktu pemrosesan cukup lama. Untuk sarannya yaitu adalah dengan menambah mekanisme atau algoritma lainnya untuk mendeteksi plagiarisme apabila kode hanya merubah nama variabelnya saja. Lalu yang kedua disarankan menambah pengecekan apabila hanya merubah posisi line code. Lalu yang ketiga yaitu dapat menggunakan algoritma yang lebih optimal dalam membandingkan plagiarisme pada source code dengan pendekatan berbasis kode berorientasi atribut atau berbasis kode berorientasi struktur. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Yustika paparannya. Selanjutnya kita akan masuki ke sesi kedua yaitu tanya jawab dan saran-saran. Yang pertama kita akan minta arahan dari Pak Dr. Hanafi. Monggo Bapak.
Maaf, Oh. boleh izin bentar enggak? Ini kayak sepertinya Pak Alfa yang pertama deh, Bro. Naskah. Oh, enggak. Pak Nevis apa? Saya minta dikirimin naskah doknya Ya. bisa. Ini nggak bisa browsing ya. kolom chat di Tapi yang doknya aja ya Mbak ya. Oh ya, tunggu ya Pak ya. Jadi webnya itu belum bisa buka apa-apa dari tadi. Saya nggak ya, bisa. ya. Pak Nevis dulu enggak apa-apa deh. Saya tak baca naskahnya dulu Pak. Apa ini, Pak Ini Alfa? Pak Alfa kan belum baca naskah. Nah, Iya, enggak apa-apa. Ini belum baca urut 2 kali maksudnya. urut muda kayak nyebu, Prof. Oh, ini. enggak, urut Oh, muda. siap. Berarti mulai dari saya, Pak. Pak Iya, Alfa memang muda tapi kelihatan tua, makanya akhir-akhir aja lah. iya. Mbak Yustika, Iya, jangan kaget sama candaan kita-kita ya Mbak. Ini supaya Mbak Yustika itu juga nggak usah terlalu nervous ya. Kita baik-baik semua ini. Oh, udah dikirim belum doknya Mbak? sudah. Oh, sudah. Sudah, Pak. Mbak Lagi Yustika, dalam proses penelitian. ini Iya, Pak. masuk domain penelitian apa ini ya? Dalam penelitian NLP, Pak, Natural Language Processing. NLP ya. Oke, NLP. Ini kalau saya lihat dari naskah ini sesuatu hal yang sudah pasti, kenapa sih harus ditanyakan lagi ya di rumusan masalah ya? Yang sudah Contohnya yang C. yang C. Oh ya, Coba dibaca lagi. tunggu, Pak. Apakah text speech processing mempengaruhi ya? Iya dong. Ya. Ya pasti Mbak. Ya. Mm-mm. Ya Karena- terus gimana ini? Kalau karena sesuatu yang mungkin- sudah pasti, nggak usah ditanyakan lagi. Mm, Bahkan apakah makan itu bikin kenyang? Ya ini nggak usah tanyakan lagi. Ya. ya. Yang ditanyakan itu yang memang jadi satu apa ya, terjadi berbagai kemungkinan ya. Karena itulah riset yang pengen dicari. Nah, tolong nanti diperbaiki saja. Misalkan apa ya? Ya diperbaiki. Artinya yang memang pengen dicari dari penelitian itu apa? Ya di situ. Oh, Tapi iya. yang poin nggak ditanyakan nggak perlu lagi. Terus poin A Mbak, coba rumusan masalah poin A. Apakah algoritma winnowing dapat melakukan pendeteksian untuk plagiarisme source code? Ya, itu pasti juga kan? Pasti nggak? Sebelumnya sebenarnya jarang ada sih Pak yang menggunakan algoritma ini buat Jarang itu pernah ada atau belum? belum banyak Nah, lebih tepatnya. Ini nggak usah grogi Mbak, ini serius loh. Iya, Ini sudah ada belum? Sudah pernah ada belum? sepertinya sudah pernah Mirip ada belum? Mirip-mirip ada. Nah, oke. Nanti cari lagi yang dirasa ini pengen menjadi poin paling penting yang apa ya? Yang menjadi apa ya? Menjadi rumusan masalah. Ya. Iya, Pak. Kalau yang B oke lah, nggak apa-apa ya. Iya. Terus cara kerja winnowing seperti apa ini Mbak? Cara kerjanya winnowing itu dari satu source code itu, nah lalu dibagi per kata-kata gitu kan Pak. Nah itu nanti ada namanya apa namanya variabel keygram. Nah itu nanti dia akan membagi misal 3 gitu. Nanti misal dari kata saya nanti akan menjadi SAY, terus AYA. Nah itu akan dibagi per dari nilai keygramnya itu. Nah setelah itu dibagi, nah dari yang tadinya itu menggunakan karakter diubah menjadi angka menggunakan kode ASCII. Nah dari angka tersebut lalu dibagi lagi menjadi dikelompokin menjadi ada variabel nilai window. Nah, itu bisa ditentukan oleh user. Nah, itu dikelompokkan. Nah, setelah dikelompokkan semuanya, dari pengelompokan tersebut dicari nilai yang paling kecil. Nah, nilai yang paling kecil tersebut nanti itu akan menjadi namanya fingerprinting. Nah, fingerprintingnya itu nanti dihitung, Pak. Nanti setelah dihitung fingerprintingnya berapa,
lalu menggunakan rumus Jakob similarity nanti bisa mendapatkan nilai similarity-nya. Oke. Jakob similarity sendiri seperti apa Mbak cara kerjanya? Jakob similarity itu sebenarnya udah ada rumusnya sendiri, Pak. Jadi dari fingerprinting yang tadi itu ada kayak ada rumusnya. Jadi menghitung irisan dan gabungan dari hasil fingerprinting-nya itu lalu didapatkan nilai similarity-nya. Dia pakai vektor enggak ini Mbak? Pakai Jakob pakai vektor enggak? vektor enggak sih Pak. Jadi dia menghitung apa sih yang gabungan sama irisan kalau biasanya dalam matematika seperti itu, Pak. Oke. Kalau n-gramnya pakai berapa ini Mbak? N-gramnya saya pakai 2, 3, 5, dan 7. 3, 5, 2, 3, 5, dan 7. sampai 7. Iya, karena kan batasan masalahnya kan sampai 10. Nah, saya memilih nilainya menggunakan bilangan prima karena kan bilangan prima sudah merepresentasikan bilangan di atasnya 10 nanti kan. Jadi memilih bilangan prima. Jadi menggunakan 4 angka. Oke. Terus ini Mbak, bukannya namanya source code program itu kan hampir sama. Saya buat program misalkan untuk apa ya? Untuk text pre-processing. Tiba-tiba Pak Alfa juga membuat text pre-processing. Ya kalau dites saya sih sama dengan Pak Alfa. Kalau seperti ini kedetek plagiarisme nggak Mbak? Kalau strukturnya, maksudnya per line code-nya sama persis, itu pasti akan kedeteksi sih Pak. Karena kan sebenarnya masing-masing programmer itu punya cara khas dia menulisnya masing-masing, mulai dari pemanggilan fungsinya, atau bagaimana ya kan Pak. Harusnya Tapi ada. kan sama Mbak, sama loh, prosedur dalam program sama loh rata-rata. Ini gimana nih? Ya saya sama Pak Alfa bisa saja similarity-nya 90%, 80%, yang 20% ya karena mungkin ada sedikit seni-seninya, tapi sebenarnya secara prosedur sama sih. Betul nggak sih? Betul nggak Mbak? Kalau misalkan ini saya mainan teks ya, teks processing untuk sentimen analisis atau apa, ya mungkin saya sama Pak Alfa sama. Iya, Itu gimana, Mbak? Nah, kalau di Kotlin sendiri itu tuh karena dia itu basisnya Java, jadi dia itu punya macam-macam apa ya, cara pemanggilan fungsinya sendiri itu tadi, pendeklarasian variabel pun juga nggak pasti sama kan, bisa cuma dia mendefinisikan variabelnya aja tanpa ngisiin value-nya variabel tersebut. Harusnya udah beda karena sebenarnya logika masing-masing juga berbeda kan Pak ya. Benar nih, benar loh, logika sama rata-rata Mbak dan program. Mbak, apakah plagiarisme dalam membuat source code itu termasuk kejahatan? Kalau kejahatan sepertinya bukan termasuk kejahatan sih Pak. Jadi kan nggak apa-apa, saya ngopi itu punya Pak Alfa atau punya Bu Emma, saya nggak apa-apa kan? Ngapain harus dimasalahkan, harus dideteksi? Kalau similarity di plagiarisme sih dipermasalahkan ya, karena memang dosa besar. Saya ngopi punya Pak Alfa plek atau punya Bu Emma plek itu dosa, bisa karya saya diperkarakan gitu. Tapi kalau source code kan nggak masalah. source code juga bisa, misal ini kan saya pernah kan sekarang juga banyak course-course tentang biar bisa belajar coding kan Pak. Nah, itu kan bisa digunain kalau semisal ada course online itu daripada ngecekin satu-satu kan biasanya pakai sistem dulu, mungkin biar terpilah-pilah dulu. Nah, semisal atau gimana baru manual misal seperti itu sih Pak. Oke. Berarti kesimpulannya apa Mbak? Nggak boleh? Kesimpulannya plagiarisme itu mungkin tidak buat, kan harusnya tetap izin kan ya Pak ya. Oke lah, sudah saya terima. Yang selanjutnya ini akhirnya setelah diuji coba similarity-nya, tingkat similarity-nya berapa nih Mbak?
Untuk yang dengan indikasi tidak mirip itu Hmm. semuanya di bawah 3%, baik yang Hmm. data text preprocessing maupun tanpa text preprocessing. Nah, Hmm. tapi untuk yang data tanpa text preprocessing yang indikasi mirip itu nggak ada yang mencapai masih nggak ada yang mencapai lebih dari 30% karena kan masih ada spasinya, masih ada tanda bacanya, jadi deteksi kemiripannya semakin jauh. Nah, kalau sedangkan yang pakai text preprocessing karena udah di scaffolding dan sebagainya, itu dia ada di atas 70%. Oke, berarti similarity-nya semakin persentasenya semakin kecil semakin baik. Semakin kecil, semakin baik. Iya, kalau untuk yang indikasi mirip. Oke. Selanjutnya Mbak, saya itu pengen bertanya, kenapa sih pakai menggunakan JCAT aja untuk menghitung similarity? Toh ada cara yang lain. Ini saya tanyakan, nggak tahu tadi udah dijawab atau belum nih? Sebenarnya sudah sempat saya jawab sih, Pak, tapi saya jawab lagi tidak apa-apa. Iya. Sebenarnya karena Mbak kan emang Yustika ini dosen? bukan, Pak. Oh, guru? Bukan juga. Oh, bukan juga. Saya programmer juga. Wih, iya. Biasa pakai programming apa, Mbak? Pakai TypeScript biasanya. TypeScript. Ya. Terus apa lagi? Itu aja. TypeScript, terus saya juga bikin automation buat ngecekin website sama mobil gitu, automation jadi bisa ngedetect bug sama defect setiap harinya gitu. Oke, balik ke pertanyaan tadi. Nah, kenapa pakai JCAT? Karena sebenarnya fokusnya kan ke algoritma winnowing-nya, Pak. Jadi, terus setelah saya melakukan research gitu, emang si algoritma winnowing, si JCAT ini paling cocok sama algoritma winnowing karena konsepnya itu si JCAT ini cocok untuk algoritma yang melakukan perpotongan kata yang seperti yang algoritma winnowing lakukan. Adakah yang tidak cocok selain JCAT? Kenapa bisa mengklaim paling cocok JCAT? Ada penelitian yang pernah melakukan itu, membandingkan 7 metode similarity. Itu yang di JCAT itu yang lumayan paling baik. Berarti sudah pernah nih ya menggunakan itu, Mbak? Pernah. Pernah ya? Oke. Mbak Yustika nggak pernah mencoba eksperimen pakai metode yang lain, mungkin dalam kasus ini punya satu hasil yang berbeda selain JCAT? Belum pernah, Pak. Belum. Terus ini dibandingkan pakai apa nih Mbak penelitiannya? Apakah ada komparasi dengan sebelumnya atau hanya sebatas parameter yang berbeda saja? Komparasinya tuh dengan penelitian yang sempat saya taruh di latar belakang, yaitu kan jadi ada perbanding mungkin lebih ke optimasi apa ya. Jadi ada yang pernah menggunakan algoritma winnowing dan lainnya itu tapi pada dokumen tes emang algoritma winnowing itu lebih bagus. Nah, jadi mau ngecek aja apakah algoritma winnowing itu hanya bekerja untuk dokumen teks aja, apakah source code tidak bisa gitu. Nah, untuk source code yang tadi sempat saya bilang emang sudah pernah ada penelitian yang memakai algoritma winnowing, tapi itu jarang dan susah ditemukan gitu, Pak. Jadi menguji apakah algoritma winnowing ini bisa nggak sih buat mendeteksi plagiarisme pada source code. Oke. Mbak, saya penasaran nih, pre-processing-nya pakai library nggak nih, Mbak? Pakai yang tokenizing pakai, Pak. Oke, pakai library ya. Itu kalau yang bahasa-bahasa programming yang nanti nggak ada di dalam library, bukannya nanti banyak, Mbak? Karena kode di dalam korpus NLP itu kan bahasa-bahasa yang memang secara umum digunakan oleh manusia. Karena source code itu kan bahasa-bahasa yang hampir separuhnya lebih adalah bahasa mesin. Ini bagaimana? Maksudnya kalau mau menggunakan bahasa pemrograman lain gitu, seperti itu, Pak? Enggak.
kalau gini, korpus itu rata-rata kan memang bahasa-bahasa untuk preprocessingnya itu bahasa-bahasa umum ya, mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia. Prof. Emma malah pernah buat bahasa Jawa, Mbak. Oh ya. Nah, artinya bahasa-bahasa ini yang umum pengerti manusia, gitu ya. Benar nggak? Benar-benar. Sementara ini preprocessing dalam konteks source code. Nah, source code itu kan lebih banyak bahasa mesin. Apakah ini nggak kontraproduktif, Mbak? Ya, bahasa mesin dan korpusnya bahasa manusia untuk preprocessing bahasa source code. Itu gimana, Mbak? Misalkan apa ya? Ya kita tahulah bahasa-bahasa apa ya? Bahasa programming yang tidak diketahui oleh korpusnya dari preprocessing tadi. Itu bagaimana ini? Jadi library Prof. yang Emma, mohon maaf namanya ujian kita uji, bener ya, Bu? Tapi Mbak Yustika ini pinter kok. Ayo, kenapa ini pertanyaan terakhir saya ini? karena kan jadi saya menemukan banyak library yang bisa digunakan. Jadi itu library-nya lumayan banyak buat semua bahasa pemrograman ya Pak ya. Ada ya? Ada saya sempat nemu satu website itu bisa digunain. Nah, memang sih Pak, kalau kode program itu tuh bukan bahasa manusia, tapi sekarang kode program itu lebih mendekati ke bahasa Inggris kan Pak ya? Iya nggak? Oke, korpusnya pakai apa? Library-nya pakai apa, Mbak? Aduh, saya pakai apa ya Pak? Nah, ingat-ingat dulu. NLTK apa? Sepertinya bukan NLTK sih Pak. Dari luar saya pakai dari Apa? Ini biar Pak Alfa bacanya juga serius ini, baca naskahnya. Sepertinya dari nomor 1 sampai 100 halaman dibaca semua ini. Apa Mbak? Ini relax aja loh Mbak. Ini kalau kita tidak online sambil ngopi-ngopi bisa ini Bu Prof. Biar relax. Iya Pak ya. Kalau namanya Kotlin Lexer. Oh, sebentar. Saya malah baru dengar. Kayak apa Mbak namanya? Kotlin Lexer. Kok ketemunya Ya kemarin saya nemu GitHub-nya gitu Pak, tapi kok nggak nemu. Kayaknya kok nganu ya Mbak tidak populer ya. Saya takutnya Ya salah. memang tidak populer karena emang mau khusus cari library buat Kotlin-nya seperti itu sih Pak. Gitu ya. Oke. Ya wes ini yang nanti perlu saya telusuri ini library-nya ini. Iya Pak. Ya. Jadi argumen Mbak Yustika terakhir apa? Tolong diulangi. Bagaimana? Karena namanya preprocessing untuk NLP ini kan memang bahasa-bahasa alami. Iya. Sebenarnya memang kalau mau kalau kontradiktif mungkin sepertinya agak kontradiktif karena sebenarnya emang NLP berfokus sama bahasa manusia. Tapi karena mungkin saya sudah belajar programnya, jadi saya merasa kalau programming itu tuh sebenarnya udah bahasa manusia karena lebih mendekati ke bahasa Inggris, Pak. Seperti itu sih saya. Sudah, makasih jawabannya Mbak ya. Iya, Pak. Ini gantian guru saya, Pak Alfa. Terima kasih jawabannya. Nanti ada catatan sedikit saja buat Mbak Yustika. Makasih Prof. Emma. Terima kasih Pak Lektor. Nah, Mbak Yustika ini best of the best dari S1 kemudian dapat beasiswa di MTI ya? Iya. Ya, berarti pinter Pak Hanafi. Keren sekali. Iya, itu kan saya
Ini pinter makanya jawabnya, makanya tak kasih pertanyaan yang sulit. Makin pinter semakin sulit pertanyaan. Oke. Aduh, tertekan saya, Bro. Gitu. Iya, Ya, pinter mohon Mbak arahan Yustika. Pak Dr. Alfa. Harusnya saya udah nggak diperlukan lagi, Bang. Ini sudah ditanya Pak Rektor lengkap tadi. Loh, Pak Alfa ini jadi Gimana? marah ini. Jangan marah Pak Alfa. Apa sih pertanyaannya? Silakan Pak Alfa ini. Oke, matur nuwun. Baik, saya oke, mungkin saya nggak nimbrung di yang sudah ditanyakan Pak Hanafi, Mbak. Saya ke ini aja, aspek pengujian, gitu ya. Tadi saya belum nemu spesifik ya. Ini sebenarnya mau mengujinya dengan cara bagaimana ini? Untuk mengujinya sebenarnya ada 3 skenario. Untuk yang pertama tuh menguji dengan indikasi mirip menggunakan text preprocessing dan tanpa text preprocessing. Lalu yang kedua dengan indikasi tidak mirip menggunakan text preprocessing maupun tanpa text preprocessing. Lalu yang terakhir itu perbandingan dari 2 skenario yang ada. Kenapa nggak ada yang levelnya dekat dengan user, Mbak? Misalkan apa ya? Anda punya dua ini sampelnya berapa yang diuji? Sampelnya masing-masing ada 10 sampel. Nah, itu masing-masing ada 2 source code. Ya, untuk per indikasi miripnya ada 10 sampel, untuk indikasi tidak mirip ada 10 sampel juga. Berarti ada 20 semuanya? 20 dengan 40 source code. Dengan 40 source code, oke. Iya. Nah, itu dijelaskan di mana di hasilnya? Hasilnya ada di bab terakhir, Pak, yang ada evaluasinya. Evaluasi skenario. Kayaknya perlu diceritain deh, mulai dari itu tuh yang mau diuji itu source code apa gitu ya. Dia source code-nya itu menyelesaikan apa gitu di akhir. Kemudian itu berarti yang mengenerate Anda, yang membuat Anda sendiri atau Anda mengambil source code public gitu? Jadi ada course dari course decoding itu dia memiliki satu tema untuk pembelajaran bahasa pemrograman Kotlin yang memiliki satu tema yaitu aplikasi pembuatan aplikasi GitHub user. Nah, itu saya memilah satu-satu karena itu lumayan banyak dataset yang di GitHub, jadi dipilah yang mana emang indikasi mirip dan tidak mirip gitu, Pak. Berarti memang dataset yang digunakan itu memang untuk testing uji kemiripan gitu? Enggak. Kan biasanya dari course itu kan dari siswanya itu kan kayak menginputkan hasil source code-nya ke GitHub kan, Pak. Itu data siswanya ya, bukan siswa. dataset untuk uji kemiripan gitu ya? Bukan. Nah, biasanya masuk ke yang buat course itu tuh biasanya diuji oleh pihak internalnya si course-nya itu, Pak, buat menghitung apakah ini plagiarisme atau enggak biasanya. Tapi itu karena dari bagian pemihak course-nya, jadi nggak tahu itu ngeceknya pakai apa. Oke, nah yang punya Anda tadi berarti analisanya itu berupa apa gitu loh? Saya kok belum pas menurut saya ini dituliskan di sini. Ini kan Anda cerita skenario gitu ya. Bahwasanya skenario itu kan kenapa begini, kenapa begitu gitu kan. Nah, setelah itu kan Anda lakukan pengujian gitu. Nah, pengujiannya ini terhadap sampel yang mana, yang 20 itu tadi ya? Iya, tapi mungkin kurang saya jelasin kalau saya menggunakan 20 sampel mungkin gitu ya. Oke, di sini kan sampel 1 sampai 10. Yang di tabel 4142 ini kan hasilnya kan? Iya, Pak, ya. Waktu ini asumsi saya dalam second ya. Oke, dalam second.
Nah, kenapa waktu menjadi penting di sini? Waktu itu sebenarnya untuk kan karena di rumusan masalah tadinya ada apakah text pre-processing itu berpengaruh. Nah, ternyata ketika tidak menggunakan data tanpa text pre-processing itu pemrosesannya lebih lama karena yang dicek lumayan banyak, Pak. Karena kan tidak karena spasi aja dihitung atau apa karakter juga dihitung, Ini sehingga persentase mirip ya, iya yang presentasi miripnya. 41 ini, Iya, gambar Pak. 41, 42. Mm-mm. Oke, yang 42 mirip yang 41. Yang Berarti kecil sekali tuh. iya 41. Berarti itu membandingkannya bagaimana? Sampel 1 dibandingkan ke sampel 2 ke sampel 3 atau bagaimana? Berpasangan gitu? Jadi di satu sampel itu udah ada 2 source code yang ya, kalau indikasi mirip dia memang mirip, tapi kalau tidak mirip emang itu line code-nya sama, tapi fungsinya sama, tapi berbeda. Jadi emang biasanya similaritynya lebih kecil, Pak, karena Enggak menentukan, berarti kan hanya 2 kan, 1:1 gitu ya? iya. Oke, apa? Dan menentukan sampel mana di compare dengan sampel mana itu berdasarkan apa? Berdasarkan itu apa namanya jadi biasanya karena Kotlin itu biasanya digunakan untuk pembuatan aplikasi Android, nah itu memiliki banyak file sebenarnya, jadi ada banyak subfilenya. Nah dari file yang banyak itu kan punya tujuan sama, misal main activity. Nah itu untuk halaman mainnya. Nah yang emang fungsinya emang sama itu bisa dibandingin, Pak. Oke, tapi tadi instruksinya katanya tugasnya sama gitu ya. Mm-mm. Asumsi saya gini loh, misalkan saya punya 20 mahasiswa gitu ya, saya kasih instruksi untuk membuat program, pasti instruksinya sama kan Mm-mm. dari saya, dan keluarannya kan pasti ada 20 gitu ya. Ya, Nah, dalam pengujian kan Anda membandingkan misalkan mahasiswa 1 dibandingkan dengan 2 gitu ya. ya. Nah, apakah mahasiswa 1 kemudian akan dibandingkan dengan satu kelas? Pertanyaannya gitu. Eh, Mungkin kalau ini mungkin kalau mau dibandingkan semua, misal ada 20 Enggak, 10. yang dikerjakan aja, yang dikerjakan gimana? Yang dikerjakan itu hanya membandingkan dari dua yang Oke, pertanyaan saya menentukannya itu gimana gitu loh. Kenapa 1 harus saya bandingkan dengan 2? Kenapa nggak 1 saya bandingkan dengan 19? Kenapa nggak 1 saya bandingkan dengan 5? Itu gimana? dari eh, struktur kode. Misal kalau indikasi mirip emang struktur kodenya sama. Kalau misal tidak mirip Enggak, itu itu harusnya kan kita abaikan karena kan Anda membangun sistem kan untuk tujuan itu gitu loh. Justru apa? Ini mau menguji seperti apa gitu pertanyaan saya kan, kalau Anda mau menguji yang ngerti jaruannya menggunakan white box seperti itu ya mungkin dianalisa dulu, tapi analisanya itu juga diceritakan kenapa harus seperti itu gitu. Kenapa nggak di blind aja dibuat black box yang kita nggak ngerti nih isinya apa di antara keduanya, terus kita uji ya, habis itu baru kita tarik kesimpulan gitu loh setelah dapat pengujian. Misalkan ganjil kita compare dengan genap dan atau whatever lah Anda menyebutnya gitu ya. Nah, baru kita tarik kesimpulan, oh ternyata ketika strukturnya seperti ini dibandingkan seperti ini tuh jadinya gini gitu. Jadi di dalam pengujian itu kan meskipun Anda membuat terstruktur ya silahkan gitu, cuman kenapa seperti itu gitu loh argumennya, itu yang menurut saya nggak keluar di naskah gitu ya. Dan biasanya kalau similarity kan malah dia kita tutup mata ya, kita menggunakan model black box itu kita masukkan aja semua sampel gitu. Makanya ketemunya biasanya kan metrik tuh. Misalkan sampel 1 dibandingkan dengan dirinya sendiri berapa, dibandingkan sampel 2 dan seterusnya sampai sampel 20. Nah, padahal itu juga bisa kan dibuat seperti itu. bisa sih, Pak, bisa. Nah, tapi kan Anda memutuskan nggak seperti itu. Nah, why-nya itu yang dituliskan. Kenapa nggak seperti itu dituliskan? Itu ya. Nah, tapi itu harus kuat. Menurut saya argumennya tadi belum, masih ini sih. Pengambilan
ininya masih, berarti diseleksi manual dulu gitu ya. Iya. Hmm, Mm-mm. Dan pertanyaan kenapa harus diseleksi gitu. Berarti kan Anda menganalisis. Nah, kalau kayak gitu berarti ini aja dibandingkan hasil analisisnya yang Anda peroleh itu dengan pakar gitu loh. Meskipun dalam hal ini yang bertindak sebagai pakar ya Anda sendiri, gitu. Anda sepakat nggak dengan ini gitu. Oh, oke. Nah, gitu. Cuman kan ini kan tipis sekali Mm. nilai persentasenya apa? Ada yang 0,4 dan seterusnya. Mm-mm. Biasanya kan nggak terlalu kelihatan kalau di bawah 20 ya. Iya. Nah, mungkin menganalisanya jadi sulit gitu. Nah, tapi ini bagian dari validasi itu kurang lebih seperti itu ya di dalam naskah ini nanti. Baik, Pak. Baik. Akan saya tambahkan yang sebagai Pak. Mungkin akan saya gunakannya sebagai pakar itu tadi, Pak. Itu. Oke. Kemudian tadi ada mau saya tanya kok jadi lupa. Oke, nah yang ketiga, skenario ketiga ini gimana ceritanya nih? Sebenarnya skenario ketiga itu sebentar, Pak. Maksimal itu berdasarkan data dengan teks preprocessing. Ini maksudnya ini tabel 45 itu menggabungkan dua Menggabungkan, skenario di atas gitu. iya, mm-mm. Berarti bukan melakukan eksperimen ulang ya? Iya, lebih ke menggabungkan dari sesuai dari datasetnya, Pak. Tapi ini pengujian ulang tidak, pertanyaan saya. Atau ini Tidak, enggak? hanya merekap aja dari yang atas sebelumnya. Oh, berarti bukan skenario 3 ini analisis perbandingan gitu aja. Nah, berarti ada skenario-nya berarti cuma dua itu aja ya yang Yang dijelaskan tiga di atas tadi. dijadiin evaluasi mungkin, Pak, ya, Pak? Iya, ini biasanya kan diskusi nih kalau dalam paper kan diskusi. Jika dibandingkan ditaruh di sebelahnya itu seperti ini hasilnya gitu kan. Nah, dalam diskusi ini nanti apa yang ditarik kesimpulan itu juga perlu dipikirkan. Berarti kesimpulannya apa nanti? Kesimpulannya saya taruh di evaluasi sih, Pak, yang dari Bukan dari tabel 45 ini loh, yang tabel terakhir ini berarti kesimpulannya apa tadi? dari 45. 45 46. Dari yang 45 itu kan dengan indikasi tidak mirip itu sebenarnya hasil hasil menggunakan data tanpa text preprocessing itu emang karena indikasi tidak mirip emang similarity-nya kecil. Tapi itu tidak terlalu akurat karena memang spasi dan karakternya tidak terbaca jadi terbaca dan gap-nya terlalu jauh. Nah, emang yang indikasi tidak mirip itu yang tanpa text preprocessing emang lebih baik. Tapi untuk yang indikasi mirip, nah itu memiliki hasil untuk yang dengan text preprocessing lebih tinggi karena katanya sudah dilakukan text preprocessing sehingga kata yang dibandingkan cukup cukup on point. Nah, Oke, ditulis di bawahnya ya. iya. Saya ngeklik yang navigasinya nggak keluar makanya pas saya scroll ada. Ya, oke. Ya wes berarti itu aja tadi yang bagian skenario-nya. Anda ceritain aja kenapa modelnya seperti itu. Kemudian, nah ini berarti nggak pakai rule ya sebenarnya ya? Enggak, Pak. Oke. Ya oke, itu aja mungkin dari saya. Itu Prof. Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Alfa. Ada 3 hal utama yang saya sarikan dari arahan-arahan tim penguji. Pertama adalah dicermati lagi ya pertanyaan-pertanyaan penelitian harus yang benar-benar dicari jawabannya melalui penelitian ini. Hindari kesan bahwa sejak awal sudah bisa
langsung tahu loh jawabannya tanpa melakukan penelitian ini. Yang kedua adalah tambahkan penjelasan terkait pertimbangan-pertimbangan ilmiah mengenai mengapa masing-masing algoritma tersebut yang digunakan dalam penelitian ini. Yang berikutnya, tambahkan penjelasan bagaimana mekanisme proses perbandingannya, mulai dari awal hingga mendapatkan hasil kemiripan. Oke, Mbak Yustika, saya tempatkan di waiting room dulu ya. Nanti saya panggil kembali. Kami akan merapatkan hasil dari ujian tesis ini. Ya, Mbak Yustika, kami sudah mendiskusikan hasil ujian tesis Mbak Yustika dan hasilnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Hanafi. Monggo Bapak. Oke. Mbak Yustika sudah siap menerima apapun hasilnya? Oke, ini menurut feeling Mbak Yustika lulus, tidak lulus, kalau lulus dengan excellent. Ngetes feeling dulu ini, Bu. Lulus nggak? Maaf ya, lulus insya Allah, Pak. Gitu, oke. Ini jadi Mbak Yustika harus siap-siap apapun hasilnya, walaupun mungkin nggak sesuai dengan prediksi ya, karena yang tadi cukup alot dari Pak Alfa, dari Prof. Enema, dan dari saya. Ini melihat dari cara Mbak Yustika berargumen, hasil daripada penelitian, dan tulisan-tulisan yang ada di dalam tesis. Maka kami sepakat bahwa Mbak Yustika dinyatakan, sebentar, dinyatakan, sebentar, saya hitung dulu. Dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Dan revisi. Ya Mbak ya. Terima kasih Pak. Hampir ada yang bikin nggak lulus ini. Tapi sekali lagi selamat ya Mbak Yustika ya. Berargumennya cukup berani ini ya. Dan sekali lagi ini capaian yang luar biasa buat Mbak Yustika ya. Tapi sekali lagi ini perlu pembenahan-pembenahan di dalam naskah, tapi tidak terlalu fundamental ya. Tidak fundamental, jadi silahkan mungkin dalam seminggu, nggak sampai seminggu selesai untuk direvisi ya. Sekali lagi selamat atas gelar M.Com-nya, ini sudah nyicil M.Com. Terima kasih. Monggo Prof. Ema, saya kembalikan ke Prof. Ema. Udah berhasil membuat Mbak Yustika hampir menangis ya, deg-degannya. Ya. Ya, matur nuwun Pak Dr. Hanafi, Pak Dr. Alfa yang telah memberikan feedback terbaiknya untuk meningkatkan kualitas hasil penelitiannya Mbak Yustika dan kewajiban Mbak Yustika untuk menindaklanjuti semua arahan-arahan dari Pak Dr. Hanafi dan Pak Dr. Alfa dan untuk bisa mendaftar yudisium harus bisa mendapatkan ACC dari semua anggota tim penguji ya, tidak hanya saya. Dan usahakan sudah mendaftar yudisium sebelum tanggal 15 Oktober. Begitu Mbak Yustika? Oke, sekali lagi selamat dan terima kasih banyak atas arahannya dari tim penguji. Untuk ujian tesis Mbak Yustika saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mbak Yustika. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Dr.